Apa kabar saudara-saudara? Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Penatua Vincentius Indra dari GKI Karanglewas, Purwokerto. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memimpin kami untuk selalu hidup di dalam terang firman-Mu dan melakukannya dengan sukacita seumur hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah kesempatan beberapa alumni SMA mengunjungi guru yang dulu pernah mengajar mereka. Betapa senangnya saat itu sang guru dikunjungi oleh mantan siswa-siswanya. Mereka saling berbincang-bincang, saudara-saudara, sampai pada saling berbagi pengalaman kehidupan mereka masing-masing. Dan saat itu saudara-saudara, para alumni itu pun berbagi cerita soal kesulitan hidup mereka. Ada yang menceritakan dirinya stres di dalam pekerjaan. Ada juga yang bercerita tentang masalah keluarganya. Ada juga yang bercerita bahwa dirinya tidak pernah puas akan pencapaiannya, bahkan juga pendapatan yang kurang. Saudaraku yang terkasih, sang guru mendengar semuanya itu sembari tersenyum. Ia kemudian berjalan ke dapur dan mengeluarkan beberapa cangkir untuk diletakkan di atas meja. Nah, saudara-saudara, cangkir-cangkir itu memiliki pola dan bentuk yang berbeda. Ada cangkir yang terlihat cantik dan mewah. Ada juga cangkir yang terlihat biasa-biasa saja. Bahkan juga ada juga yang cangkir yang terlihat tidak begitu menarik. Sang guru kemudian berkata kepada mantan siswanya, silahkan tuang air ini jika kalian merasa haus. Para alumni itu lalu mengambil cangkir masing-masing untuk minum air. Setelah itu saudara-saudara, sang guru menunjukkan cangkir-cangkir yang tertinggal di atas meja dan berkata, apakah kalian sadar bahwa kalian telah memilih cangkir-cangkir yang cantik dan indah? Hanya cangkir-cangkir plastik dan yang kurang menarik saja yang tidak kalian pilih. Tentu saja itu tidak aneh saudara-saudara. Siapapun akan lebih tertarik dengan bentuk cangkir yang cantik dan menarik. Sang guru kemudian berkata, inilah akar masalah dari kehidupan kita. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah air, bukan cangkir. Tetapi kadang kita tidak sadar dan berpikir bahwa kita harus memiliki cangkir yang cantik sedemikian rupa untuk diisi. Air sesungguhnya melambangkan hati kita. Dan cangkir-cangkir itu adalah segala sesuatu yang mempermanis tampilan luar kita. Pekerjaan, prestasi, pencapaian, paras, dan masih banyak lagi. Jika kalian hanya selalu fokus pada bentuk cangkir, maka kalian tidak akan dapat menyadari, bahkan menikmati bening dan segarnya air yang ada di dalamnya. Jawab sang guru itu. Saudara-saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah pernyataan Tuhan pada Nabi Samuel yang kala itu punya kriteria kelayakan tersendiri untuk calon raja baru, menggantikan Saul yang sudah berpaling dari Tuhan. Seorang raja mesti menarik parasnya, gagah perawakannya,
tergolong wajar, bukan saudara-saudara? Mungkin kita pun berpikir demikian ketika menggambarkan sosok ideal seorang raja. Dengan kriteria kepantasan itu, Samuel mulai menilai anak-anak Isai yang diundang ke upacara pengorbanan di kota Bethlehem. Apa yang dikatakan Samuel, saudara, ketika melihat anak sulung Isai, yakni Eliab? 1 Samuel 17 ayat yang ke-6 mengatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Namun seketika Samuel disadarkan oleh Tuhan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Eliab sudah ditolak, Abinadab pun maju, tetapi ditolak juga. Abinadab ditolak, Syama pun maju, Syama juga ditolak. Demikian juga dengan 4 pemuda, anak Isai yang lain. Semuanya ditolak oleh Tuhan, saudara. Tersisa si bungsu bernama Daud yang paras dan perawakannya tidak kalah dari kakak-kakaknya. Firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 menggambarkan ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudaraku, yang jadi persoalan di sini bukan wujud paras atau perawakannya. Bukan itu yang jadi masalahnya, tapi soal batin yang dimiliki oleh seseorang. Seberapa besar orang itu sedia dan setia melihat dan senantiasa menjaga hatinya tetap bening, tetap murni di tengah riuh dan gaduhnya suara-suara dunia. Itulah yang sesungguhnya dihargai oleh Tuhan. Kita bicara ini, saudara-saudara, bukan berarti kita dilarang untuk memperindah keelokan diri kita akan segala hal yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kita tidak dilarang sama sekali, sah-sah saja, saudara-saudara. Akan tetapi jangan sampai yang indah, yang manis hanya dimensi eksterior kita, hanya tampilan luar kita belaka. Siapapun yang sedia mengejar, bahkan juga menjaga hatinya tetap bening seumur hidupnya, ia akan lebih mudah mensyukuri perjalanan kehidupannya, bahkan beratnya tantangan kehidupan ini. Kenapa, saudara? Karena ada sebuah kesadaran yang mutlak di sana, bahwa cinta Tuhan selalu ada memberkati dan menguatkannya. Tuhan melihat hati, maka milikilah hati yang bening. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Saya teringat akan doa seorang imam bernama Pastor Richard Chichester, seorang imam yang hidup di Inggris abad ke-13. Pastor Richard mengucapkan doa terakhir jelang kematiannya. Dan doa ini menjadi sebuah lagu yang indah, penuh makna pun bagi hidup spiritualitas kita di masa kini. Biarlah lagu ini menjadi doa sekaligus inspirasi kita hari ini dan seterusnya untuk terus memiliki hati yang bening dalam segala keadaan. Berikut doanya. Day by day, day by day, oh dear Lord, 3 things I pray: to see Thee more clearly, love Thee more dearly, follow Thee more nearly, day by day, follow Thee more nearly, day by day. Tiap hari, tiap waktu, ya Tuhan, ku berdoa melihat wajah-Mu, mengasihi-Mu,
mengikuti Tuhan selamanya, mengikuti Tuhan selamanya. Amin.